adalah Masjid Al-Hakim, Desa Kolam, Kecamatan Perdil Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, tujuan kami melakukan observasi di sini, jadi ada beberapa hal yang kami ingin bahas. Seperti sejarah dari masjid, apa saja implementasi ajaran Pancasila yang ada pada masjid ini, dan peran pemerintah dalam mendukung upaya nilai Pancasila pada masjid ini. Nah, untuk itu ikutin keseruan kami ya. Sekedar. Masjid Al-Hakim merupakan salah satu masjid tertua di Desa Kolam yang hingga saat ini masih menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Tahun pasti pendirian masjid ini belum dipastikan. Namun berdasarkan keterangan warga setempat, salah satunya yaitu Fauzan, masjid ini telah berdiri sejak sekitar tahun 1800-an, jauh sebelum kedatangan Belanda ke desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Hakim memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam perkembangan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat di Desa Kolam. Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam upaya pelestarian masjid bersejarah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya nilai sejarah Masjid Al-Hakim. Bangunan yang seharusnya menjadi saksi bisu perjalanan masyarakat Desa Kolam kini hanya dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Sumatera Utara. Namun, tanpa adanya bukti otentik yang dapat memperkuat narasi sejarahnya, hal ini tentu menjadi sebuah keprihatinan, mengingat setiap bangunan bersejarah seharusnya tetap memiliki bagian dari struktur aslinya, atau setidaknya menyimpan material bersejarahnya di tempat yang khusus untuk menjaga identitas masa lalunya. Menurut Fauzan dan Alwi, warga Desa Kolam, setidaknya terdapat 4 bangunan bersejarah di desa ini. Salah satunya adalah Masjid Al-Hakim ini. Masjid ini didirikan atas inisiatif sekelompok warga muslim yang mayoritas berasal dari suku Melayu. Pada masa awal berdirinya, masjid ini dipimpin oleh seorang tokoh agama bernama Abdul Rahman yang diberi gelar Tuan Khatib. Saat itu bangunan masjid terbuat dari kayu dengan atap yang dilapisi daun nipah. Dalam perjalanan sejarahnya, masjid ini pernah mengalami peristiwa penting. Di antaranya ketika serdadu Belanda menggeledah pada tahun 1949 untuk mencari para pejuang kemerdekaan. Salah satu serdadu bahkan mengambil tongkat milik Tuan Khatib karena tertarik dalam bentuk dan ukiran yang terdapat pada tongkat tersebut. Serangan ini dipimpin oleh seorang komandan Belanda yang dikenal dengan nama Pak Bejo. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Hakim juga memiliki peran penting dalam perjuangan masyarakat melawan penjajah. Pada masa kolonial, masjid ini sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk berdiskusi dan merancangkan strategi perlawanan terhadap Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat pergerakan nasional dan politik yang berlandaskan semangat kebangsaan. Nilai-nilai perjuangan yang terbangun dalam aktivitas di masjid ini berkaitan erat dengan konsep kewarganegaraan, di mana masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga memperkuat persatuan demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Masjid Al-Hakim memiliki nilai historis yang kurang dikenal karena minimnya pelestarian dan perhatian dari pemerintah. Meskipun aktif sebagai pusat ibadah dan sosial masyarakat sekitar kurang menyadari keunikan sejarahnya akibat banyaknya masjid di sekitarnya. Pengelolaannya bergantung pada marbot dan swadaya warga, sementara pemerintah masih minim. Meski masjid ini telah terdaftar sebagai warisan sejarah. Nah, bisa dilihat bahwa untuk kondisi kamar mandinya mungkin agak kurang bersih dan kurang perhatian dari masyarakat untuk membersihkannya ataupun untuk melakukan gotong royong. Nah, mungkin pemerintah desa kurang memperhatikan dalam pengelolaannya. Nah, tantangan utama dalam pelestarian masjid ini adalah kurangnya dukungan finansial dari pemerintah, kurangnya kesadaran publik, serta fokus pembangunan daerah yang lebih mengutamakan infrastruktur yang menyebabkan ada bagian yang kurang terawat seperti bagian kamar mandinya maupun bagian tempat ambil wudhunya. Nah, sebagai solusi, masjid ini dapat dijadikan objek kajian akademis, media edukasi sejarah, dan pusat nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan sosial. Diperlukan komitmen nyata dari pemerintah dan masyarakat agar Masjid Al-Hakim tetap terjaga baik secara fisik maupun sebagai simbol warisan budaya dan kebangsaan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!